setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, Bapak, Ibu, dan para sahabatku semua, di mana saja berada, jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SMGM edisi Minggu 19 Oktober 2025. Renungan kali ini akan dibawa oleh Suster Virgo PRN dengan tema Berdoa Tak Kenal Lelah. Selamat mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang pada abdimu berdoa, oh Bunda pembantu abadi. Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendiri lah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendiri lah yang tahu pahit dan manisnya hidupku.
Berdoa tak kenal lelah. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Dalam menghadapi setiap persoalan hidup, kita selalu menaruh harapan pada Tuhan. Namun, pertanyaannya adalah seberapa besar kesabaran kita untuk menanti terkabulnya harapan kita pada Tuhan. Terkadang kita tidak sabar menanti terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Sehingga ketidaksabaran itu menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk dapat menikmati janji-janji Tuhan. Terkadang kita hanya mau mencoba untuk berdoa sebentar selama beberapa waktu saja, sehingga kemudian kita merasa kecewa dan berhenti untuk berdoa apabila doa-doa kita belum terkabulkan seperti yang kita harapkan. Kita mau agar Tuhan cepat menjawab doa kita sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, perumpamaan yang ditampilkan oleh Yesus dalam kisah janda yang tidak pernah lelah memohon pembenaran dari hakim yang pada prinsipnya tidak takut akan Tuhan, mengajak kita untuk juga selalu berdoa tanpa kenal lelah. Berdoa dan memohon kepada Allah yang selalu siap mencurahkan rahmat yang kita mohonkan kepadanya. Tuhan sangat baik, melebihi semua orang yang kita anggap baik di dunia ini. Dia selalu siap mendengarkan doa orang-orang pilihannya. Ia siap membenarkan mereka kapan saja mereka butuhkan. Allah yang diyakini oleh jemaat Injil Lukas sangat baik adalah Allah yang selalu siap menolong tanpa mengulur-ulur waktu. Untuk mendekatinya hanya dibutuhkan iman. Iman tersebut dituntut dari kita ketika Anak Manusia datang. Sebesar apapun iman kita kepada Tuhan yang sangat baik, seperti yang digambarkan oleh Lukas, sang penginjil. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, berdoa adalah salah satu ungkapan iman yang nyata. Berpasrah kepada Tuhan, mengharapkan penyelenggaraannya, dan selalu mengandalkan Dia dalam segala niat dan usaha kita. Berdoa juga membutuhkan suatu ungkapan iman lewat tindakan nyata untuk memperkuat hasrat dan niat yang kita ucapkan. Usaha pribadi tidak dianggap sebagai pengandalan diri tanpa mengandalkan Tuhan. Tetapi berdoa yang disertai dengan usaha pribadi merupakan ungkapan keyakinan bahwa apa yang diharapkan dalam doa sungguh-sungguh dibutuhkan. Kesungguhan itu terlihat dalam usaha dan mati raga kita. Berdoa dan bekerja adalah dua sisi kehidupan orang beriman yang tidak bisa dilepas pisahkan. Almarhum Bapak Paus Fransiskus yang menetapkan tahun 2025 sebagai tahun jubileum, mengajak seluruh umat Katolik di seluruh dunia untuk selalu bertekun dalam doa untuk menjadi pembawa dan sekaligus sebagai sumber pengharapan. Selain itu, hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Maneb mengajak putri-putrinya, Putri Renya Rosari, dan juga kita semua melalui teladan hidupnya untuk tidak jemu-jemunya berdoa dan berharap pada Allah dalam bimbingan Roh Allah sendiri. Oleh karena itu, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita mengikuti ajakan mendiang Bapak Paus Fransiskus dan menghidupkan teladan hidup
hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek untuk senantiasa berdoa dan berdoa tanpa mengenal lelah, berdoa untuk berbagai kepentingan dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salve. Bapak, Ibu, dan para sahabatku semua, terima kasih telah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Suster Virgo PRR. Terima kasih juga kepada Suster Virgo PRR yang telah membawakan renungan kita minggu ini. Sampai jumpa lagi di renungan Life Spirit edisi berikutnya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh